dunia dikuasai oleh orang kafir. Maka tidak mengherankan dalam pemerintahan yang ada di dunia itu dilaksanakan penuh dengan kekafiran, penuh dengan kesyirikan. Setelah melalui fase ini, Imam Mahdi, kemudian muncul Dajjal, kemudian muncul Nabi Isa, kemudian muncul Ya'juj Ma'juj, kemudian matahari keluar di sebelah barat, sangkakala ditiupkan, kematian pun akan muncul, kehidupan sudah berakhir, dunia akan kiamat. Jadi mudah-mudahan setelah melewati 5 fase ini, kiamat akan terjadi. Jadi yang kita rasakan hari ini seolah kita berada pada fase yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Ada pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan bukan satu orang yang bertanya, dan bukan pada satu kesempatan. Tapi banyak orang yang bertanya, dan pada kesempatan yang berbeda. Orang sering bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah tidak pernah memberikan sebuah jawaban yang pasti. Kapan kiamat itu terjadi? Kadang Rasulullah memberikan jawaban dengan mengajukan pertanyaan kembali kepada orang yang bertanya. Misalnya tatkala ada orang bertanya, kapan kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Nah, tapi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini bahwa tatkala ada Rasulullah pertanyaan yang seperti itu tidak dijawab pasti. Tapi dari beberapa ucapan, dari beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kita bisa mengambil juga banyak kesimpulan. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan satu kesimpulan. Bahwa Rasulullah pernah mengatakan kiamat tidak akan terjadi sebelum umat ini melalui 5 fase kehidupan. Atau sebelum Islam berada dalam 5 fase kehidupan, kiamat tidak akan terjadi. Nah, fase yang pertama adalah fase atau zaman nubuah, zaman kenabian, di mana kehidupan beragama dan kehidupan masyarakat sangat damai. Persoalan agama tuntas karena Rasulullah masih hidup. Setiap ada persoalan dalam kehidupan masyarakat, mereka mendatangi Rasul, Rasul memberikan jawaban yang pasti, yang konkret sehingga bisa diamalkan dengan baik. Jadi masa yang pertama ini, masa nubuah, itu berlangsung dalam 2 periode. Periode Makkah dan Madinah. Periode Makkah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Jadi masa kenabian itu sudah berlalu selama 23 tahun dan berakhir dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masa yang kedua. Masa yang kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin. Islam dipimpin oleh sahabat dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan mereka adalah berada dalam sinar kenabian. Syariat Islam tegak dengan sempurna. Rujukan mereka adalah Al-Quran. Rujukan mereka adalah sunnah atau hadis yang sahih. Rujukan mereka adalah ijma' para sahabat. Kesepakatan mereka dalam menetapkan sesuatu, itulah menjadi juga rujukan. Dan ini diakui oleh Rasulullah SAW. Atas kamu berlaku sunnahku dan sunnah sahabatku. Dan pada waktu itu kita lihat, kan menarik, ini yang menarik, yang perlu kita cerna kembali. Bahwa pada masa Rasul, Al-Quran dan hadis cukup untuk menyelesaikan semua persoalan.
Pada masa sahabat, Al-Quran dan hadis cukup untuk menyelesaikan semua persoalan. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya kontemporer, itu diperlukan ijma'. Cuman anehnya, hal itu berlangsung hampir 60 tahun. Cukup. Tapi kenapa pada hari ini landasan yang pernah dipergunakan sebagai rujukan syariat pada masa lalu, pada hari ini, pada masa sekarang ini dianggap orang tidak cukup? Wallahu a'lam. Jadi masyaallah muslimin, akhir jabatan khalifah, akhir jabatan Khulafaur Rasyidin itu berakhir dengan tampilnya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan pada waktu itu Islam itu bersatu walaupun ada riak-riak kecil. Nah, tampilnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu memasuki atau ditandai munculnya fase atau masa yang ketiga, khalifah dengan konsep kerajaan. Itu dalam analisa para ahli sejarah, para ulama, itu dikatakan 1000 tahun lebih. Muawiyah bin Abu Sufyan yang memimpin periode yang ketiga. Dan pada periode ini kita kenal di kalangan umat Islam, dalam sejarah Islam dikenal dengan dinasti Umayyah. Kemudian berlanjut dengan dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah dinasti Utsmaniyah di Turki yang dihancurkan belakangan oleh kekuatan sekuler. Dan pada waktu itu dunia tidak seluruhnya dikuasai oleh umat Islam. Sepertiga kekuasaan di dunia itu berpindah ke tangan orang-orang kafir. Jadi umat Islam hanya bisa menguasai 2/3 dunia pada waktu itu. Jadi kekuasaan Islam sedikit menciut. Dan pada waktu itu adalah masa kerajaan di mana putra mahkota itu sangat diagung-agungkan. Putra mahkota itu disiapkan untuk pengganti mereka setelah mereka tidak ada. Tuntunan Islam sudah mulai sedikit demi sedikit tidak terlihat. Nah, kemudian fase yang keempat. Fase yang keempat disebut dengan fase Mulkan Jabbariyah. Jadi umat Islam pada masa yang keempat berada pada masa yang sangat mengerikan. Jadi Mulkan Jabbariyah ini adalah raja yang zalim, raja yang diktator. Jadi penguasa-penguasa yang tidak memihak sedikit pun kepada umat Islam. Jadi bukan hanya tidak memihak, tapi mereka malah benci dengan umat Islam. Dan hukum Islam pada hari itu diabaikan. Jangankan kita bilang di Indonesia, jangankan kita bilang di negara lain. Saudi Arabia dengan munculnya putra mahkota Muhammad bin Salman. Itu banyak hal-hal yang tidak disenangi oleh para ulama. Tapi ulama pun kadang di sana tidak berani memberikan protes karena ada sanksi yang akan diberikan. Jadi inilah persoalan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam. Jadi fase ini adalah fase yang sangat sulit, fase yang sangat berat, fase yang sangat mengerikan. Yang sangat mengerikan ini adalah umat Islam. Dan umat Islam akan diperlakukan dengan kasar. Fase ini fase yang tidak dijunjung tinggi hukum. Kalau kita bilang itu demokrasi, walaupun kita akui juga demokrasi itu bukan bahagian daripada Islam. Demokrasi pun tidak diakui. Jadi fase ini memang muncul raja yang diktator, raja yang sangat zalim, raja yang tidak memihak dengan kebenaran, raja yang tidak memihak dengan Islam. Jadi ini fase yang sangat berat, fase penuh fitnah. Fitnah hari ini, fitnah pada fase yang keempat itu lebih cepat berjalannya ketimbang hujan yang dibawa air. Yang kita lihat di huru hara ada di mana-mana. Jadi huru hara ada di mana-mana, ketidakdamaian ada di mana-mana. COVID-19 sudah 2 tahun berjalan. Itu kita lihat kan tidak ada yang nyaman, tidak ada yang tentram. Jadi ini sudah cukup sebagai sebuah malapetaka dunia yang terjadi. Jadi umat Islam pada saat ini laksana buih di tengah lautan. Dan Nabi kan sudah gambarkan umat Islam di akhir zaman nanti
laksana buih di tengah lautan, dipermainkan oleh ombak, dan diantarkan, dihempaskan sampai ke darat. Jadi begitulah kehidupan umat Islam yang tidak ada kekuatan apapun. Dan pada saat periode yang keempat, dunia dikuasai oleh orang kafir. Maka tidak mengherankan dalam pemerintahan yang ada di dunia itu dilaksanakan penuh dengan kekafiran, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan bid'ah. Makanya pelaku-pelaku bid'ah itu didukung oleh raja yang zalim untuk membenci kepada pelaku ibadah yang sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan ajakan Rasulullah SAW. Jadi umat Islam dibuat kucar-kacir, syirik ada di mana-mana, tahyul ada di mana-mana, bid'ah dan khurafat itu ada di mana-mana, dan mendapat perlindungan yang bagus. Jadi inilah kalau kita lihat. Jadi penguasa-penguasa yang hari ini beragama Islam, dia pun kadang terseret dengan kesyirikan dan kebid'ahan untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaannya. Dan inilah fitnah yang besar di akhir zaman. Dan dalam kondisi yang seperti ini, Rasul perintahkan kepada umat Islam untuk segera bertaubat karena ancaman dan malapetaka azab Allah mengejar dan menanti mereka. Maka kondisi yang paling tepat bagi umat Islam hari ini adalah kita harus lebih banyak memilih lokasi-lokasi tempat ibadah, lokasi-lokasi yang namanya musalla, lokasi yang namanya masjid, yang namanya surau. Di sana kita perbanyak ibadah, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak zikir, kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena dunia berada dalam keadaan yang sangat kacau balau. Jadi penguasa itu korup di mana-mana, dan korupnya bukan korup pribadi, korupnya korup berjamaah. Sehingga kalau korup berjamaah terjadi, di mana kita mau lapor? Kepada siapa kita mau lapor? Karena semua sudah pada korup. Dan di tengah huru hara inilah Allah utus seorang anak cucu Rasulullah yang namanya persis sama dengan nama Rasulullah, yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang dijuluki dengan nama lain adalah Imam Mahdi. Dan manakala Imam Mahdi muncul, umat Islam berada pada fase yang kelima. Fase yang kelima dikenal dengan fase Khalifah ala Minhajun Nubuwah. Jadi fase kembali kepada fase kenabian. Ibadah mereka sama dengan ibadah Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Akidah mereka sama dengan akidah Nabi dan sahabat. Dan pada waktu itu tidak ada lagi pertentangan di kalangan umat Islam. Karena semua umat Islam pada fase yang kelima beribadah sama dengan ibadah Nabi. Berakidah sama dengan akidah Nabi. Berakhlak sama dengan berakhlak Nabi. Dan pada waktu itu Allah limpahkan rezeki yang melimpah ruah. Pada siangnya gersang, pada malamnya penuh dengan kemakmuran. Pepohonan yang hari ini tidak berbuah, besok pagi kita bangun sudah berbuah. Jadi negara diberikan kemakmuran, sampai susah orang mengeluarkan sedekah dan zakat, karena semua orang pada waktu itu adalah sudah pada kaya. Setelah melalui fase ini, Imam Mahdi, kemudian muncul Dajjal, kemudian muncul Nabi Isa, kemudian muncul Ya'juj Ma'juj, kemudian matahari keluar di sebelah barat, sangkakala ditiupkan, kematian pun akan muncul, kehidupan sudah berakhir, dunia akan kiamat. Jadi mudah-mudahan setelah melewati 5 fase ini, kiamat akan terjadi. Jadi yang kita rasakan hari ini seolah kita berada pada fase yang keempat. Maka perlu kita meningkatkan ketakwaan dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.